Hai semua, balik lagi bareng aku Angga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen sharing tentang playlist baruku yang ada di channel YouTube ini. Karena banyak yang request terkait dengan Kak, siapin dong pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin akan muncul saat wawancara kerja. Nah, di sini aku akan coba ya teman-teman kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul saat wawancara kerja. Nanti video ke depan aku akan taruh di playlist, yaitu mungkin aku kasih judul latihan interview mandiri gitu. Atau misalkan daftar 50 pertanyaan interview. Nanti aku kasih lihat ya teman-teman ya. Nanti buka aja di playlistku aja. Aku taruh di deskripsi juga nanti terkait dengan playlist ini. Nah, pada kesempatan ini aku pengen berbagi teman-teman tentang pertanyaan yang mungkin muncul saat kita menghadapi interview sebagai seorang account manager. Nah, yuk teman-teman silahkan fokus untuk dipelajari. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk latihannya. Di sini teman-teman boleh kok nanti kalau ada pertanyaan tuliskan aja di kolom komentarnya. Jadi gini teman-teman, untuk mempelajari videoku ini, teman-teman nanti ya buka playlist yang berkaitan dengan 50 pertanyaan interview HRD dan playlistku yang ini yang udah ada nih existing, tes interview. Di video ini aku akan display 50 pertanyaan. Nanti masing-masing pertanyaan silahkan teman-teman sambil bayangkan. Jadi teman-teman pause videonya, kemudian coba teman-teman ngomong sendiri. Ngomong sendiri, coba jawab pertanyaanku berdasarkan situasi yang teman-teman siapkan sendiri. Nanti kalau bingung, wah aku bingung nih pertanyaan ini. Teman-teman bisa kunjungi sambil buka tab baru gitu ya. Tes interview ini, playlistku yang ada di sini. Coba cari pertanyaan yang ada di videoku ini, apakah contohnya sudah aku taruh di playlist ini. Kalau belum, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar. Misalkan, Kak, jawaban dari pertanyaan ini belum ada nih di video contohnya. Kayak gitu. Boleh, nanti aku akan satu, mungkin bisa siapkan jawabannya di video contoh ini, atau teman-teman tuliskan di kolom komentarnya gini. Kak, aku bingung untuk menjawab pertanyaan yang ini nih. Boleh nggak aku jawab gini? Terus teman-teman tulis aja narasinya di kolom komentar. Nanti aku pasti akan jawab. Balik lagi teman-teman, di sini adalah video untuk latihan secara mandiri. Biar teman-teman yang belum pernah atau udah lama nggak interview untuk posisi ini tahu, oh kemungkinan ditanya ini ya gitu. Apakah 50 pertanyaan latihan ini akan muncul saat wawancara asli? Bisa iya, bisa enggak. Tapi nggak mungkin kalau 50-50-nya itu akan muncul. Kenapa? Karena beda HR, beda rekruter, beda bentuk pertanyaannya. Nah, tapi aku yakin 100% kalau teman-teman sudah terbiasa menjawab secara tenang 50 pertanyaan ini, maka nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain itu nggak masalah. Ingat teman-teman, pertanyaan interview HRD memang berbeda dengan user. Tapi jangan dianggap pertanyaan HRD itu cuma yang umum aja. Nih biasanya untuk teman-teman yang lamar kerja di Indonesia. Ya, nggak cuma sekedar silahkan perkenalkan diri Anda, apa kelebihan dan kekurangan Anda, nggak cuma itu teman-teman. Jadi HR pun juga bisa sedikit lebih tajam mengarah ke pertanyaan-pertanyaan teknis seperti user, walaupun cuma di awalan-awalan aja. Nanti di user akan didalemin. Nah, yuk teman-teman kita latihan saja untuk 50 pertanyaan sebelum teman-teman menghadapi interview untuk posisi account manager. Yang pertama adalah pertanyaan umum, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa contoh bentuk pertanyaan umum yang mungkin akan ditanyakan. Satu, ceritakan tentang diri Anda dan latar belakang pendidikan Anda. Bentuk ini bisa beda ya, silahkan perkenalkan diri Anda, kayak gitu. Nomor dua, mengapa Anda tertarik untuk melamar posisi account manager untuk posisi ini? Yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Yang keempat, apa yang memotivasi Anda dalam bekerja di bidang akun manajemen ini atau manajemen akun ini? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang mungkin akan ditanyakan. Silahkan, teman-teman bayangkan. Kalau ditanya pertanyaan ini, akan jawab gimana?
Teman-teman boleh pause videonya dan silahkan ngomong sendiri di depanku walaupun aku gak denger teman-teman. Oke, kalau ada yang bingung jawabannya gimana, siapkan kertas teman-teman. Tulis aja dulu pertanyaan mana yang teman-teman bingung. Nanti silahkan buat teksnya, buat narasinya. Coba ketikkan di kolom komentar tanya ke aku. Kak Aga, kira-kira kalau aku jawabnya gini gimana gitu. Ditunggu ya. Oke, kita lanjut. Yang mungkin ditanyakan ya teman-teman untuk posisi account manager adalah pertanyaan berkaitan dengan pengalaman yang dimiliki. Contohnya bentuknya kayak gini teman-teman. Apakah Anda memiliki pengalaman sebelumnya sebagai seorang account manager? Jika ada, di mana? Silahkan jelaskan. Biasanya ada itu pertanyaan kayak gitu. Nomor dua, ceritakan tentang klien terbesar yang pernah Anda kelola. Terbesar ini relatif ya. Bisa jumlahnya, bisa ukuran perusahaannya, bisa nilai kontraknya, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana Anda mengatasi tantangan dalam hubungan dengan klien? Hubungan dengan klien itu misalkan apa? Kliennya banyak permintaan, kliennya susah dihubungi, kliennya baperan, dan lain-lain. Bayangkan. Dan yang keempat, apa yang Anda lakukan untuk mempertahankan klien yang sulit? Ini relatif ya, sulit ya. Bayangkan teman-teman. Silahkan teman-teman boleh pause videonya dan silahkan ngomong sendiri di depanku. Bayangkan. Nanti kalau ada pertanyaan seputar pengalaman, kurang lebih hal-hal seputar ini, teman-teman harus bisa jawabnya ya. Dari empat pertanyaan ini, kalau bingung, Kak, aku bingung nih untuk jawab yang gini. Boleh nggak aku jawabnya kayak gini? Silahkan teman-teman. Coba tulis pertanyaannya, siapkan narasinya kira-kira teman-teman mau ngomong gimana. Tuliskan di kolom komentar. Oke, untuk belajar mandiri ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada saat teman-teman melamar kerja sebagai seorang account manager, mungkin juga teman-teman akan ditanya tidak hanya pengalaman. Nggak sekedar Anda pernah di mana, tapi Anda sekarang punya keterampilan dan kemampuan apa setelah Anda punya pengalaman itu. Kurang lebih pertanyaannya bentuknya kayak gini. Apa keterampilan yang Anda miliki yang relevan untuk posisi ini? Bayangkan account manager. Nomor dua, bagaimana Anda mengelola waktu dan prioritas dalam mengelola banyak akun? Gimana nih? Ingat ya teman-teman, membuat prioritas itu berdasarkan urgennya dan pentingnya, termasuk dengan target otomatis ya. Bayangkan. Nomor tiga, apa perangkat lunak atau alat manajemen yang Anda gunakan? Ingat teman-teman, pengelolaan akun pasti membutuhkan resources. Ada perangkat yang untuk membantu teman-teman mengelola itu. Nah, apa yang biasanya teman-teman pakai? Dan yang keempat, bagaimana Anda memastikan akurasi dalam laporan dan analisis? Coba bayangkan dari pertanyaan seputar keterampilan dan kemampuan, kurang lebih lingkupnya semacam ini. Mungkin ada bentuk-bentuk pertanyaan lain, nggak masalah. Silahkan teman-teman bayangkan. Teman-teman boleh pause videonya dan coba jawab sendiri, ngomong sendiri di depanku satu-satu. Kalau ada yang bingung, siapkan ya narasinya gimana. Tuliskan di kolom komentar. Kagak boleh nggak aku jawab pertanyaan ini tuh kayak gini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada saat teman-teman melamar kerja sebagai seorang account manager, mungkin juga akan ditanya pertanyaan-pertanyaan situasional. Situasi tertentu yang dibuat oleh HRD atau recruiter. Contohnya, bagaimana Anda menangani situasi ketika klien tidak puas dengan layanan yang Anda berikan? Artinya teman-teman dikomplain misalkan gitu. Bayangkan. Kemudian yang kedua, apa yang Anda lakukan jika Anda tidak dapat memenuhi permintaan klien? Yang ketiga, ceritakan tentang saat Anda berhasil memperbaiki hubungan dengan klien yang bermasalah. Keempat, bagaimana Anda menghadapi kompetisi dalam menarik klien baru. Account manager kan nggak cuma teman-teman ya, ada juga pesaingnya itu ya dari perusahaan yang sama tapi teman seprofesi, bisa juga perusahaan lain. Nah, itu gimana? Pertanyaan situasional semacam ini di video contohku di playlist tas interview itu yang berkaitan dengan metode STAR ya teman-teman ya. Itu nanti teman-teman silahkan boleh pelajari. Tapi kalau udah belajar silahkan teman-teman pause video ini dan coba ngomong sendiri di depanku. Ada pertanyaan yang bingung untuk jawabnya gimana? Tuliskan di kolom komentar. Kira-kira teman-teman bakal ngejawab gimana? Oke, buat praktek ya teman-teman ya. Kita lanjut.
ke pertanyaan selanjutnya. Sesekali pada saat interview dengan rekruter dengan HR itu akan ditanya seputar strategi juga gitu ya. Contoh, apa pendekatan Anda dalam mengembangkan strategi untuk akun yang dikelola? Jadi teman-teman kan tidak cuma mengelola akun yang sudah ada ya, tapi kan ada juga gimana caranya mengembangkan itu biar akunnya membesar. Pasti ada strategi. Strategi untuk akun yang dikelola tuh yang udah ada diapain, yang mau ekspansi diapain gitu. Bayangin. Nomor dua, bagaimana Anda menentukan kebutuhan dan keinginan klien? Nomor tiga, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan penjualan di akun yang Anda kelola? Ingat ya, akun manager itu pasti akan menjual produk atau jasa. Berarti nanti meningkatkan salesnya gitu ya, selling atau up selling atau cross selling gitu ya. Yang keempat, bagaimana Anda memposisikan produk atau layanan perusahaan kepada klien? Hal-hal semacam ini membutuhkan jawaban yang runtut ya teman-teman. Pertama saya harus begini, kedua begini, ketiga begini. Coba teman-teman pause videonya dan coba ngomong sendiri di depanku. Dari empat pertanyaan ini, mana yang teman-teman udah lancar, mana yang belum lancar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk menjadi seorang account manager, terkadang kita akan ditanya seputar komunikasi juga. Contoh pertanyaannya, bagaimana Anda berkomunikasi dengan klien untuk memastikan mereka merasa didengarkan? Jadi teman-teman itu mendengarkan dengan penuh perhatian gitu. Dua, apa yang Anda lakukan untuk memastikan komunikasi yang jelas dengan tim internal teman-teman? Nomor tiga, bagaimana Anda menangani feedback negatif dari klien, komplain misalkan, mulai dari yang biasa sampai hard complaint. Kemudian yang nomor empat, ceritakan pengalaman Anda dalam melakukan presentasi kepada klien. Menentukan kliennya, bikin janji temu misalkan, terus presentasi produk dan layanan gimana gitu. Nah ini teman-teman mungkin akan ditanyai seputar ini juga. Silahkan teman-teman boleh pause videonya dan coba ngomong sendiri di depanku. Ada yang bingung di antara empat pertanyaan ini? Bayangkan ya teman-teman ya, pertanyaannya mungkin seputar ini tapi nggak melulu begini ya bentuknya ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Kak, aku boleh nggak sih kan jawab pertanyaan yang ini? Itu kayak begini Kak, gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teman-teman pada saat melamar kerja sebagai seorang account manager mungkin juga akan ditanya seputar analisis dan laporan. Contohnya, bagaimana Anda menganalisis data dari akun yang Anda kelola? Teman-teman kan ngelola akun nih. Kan nggak mungkin itu cuma sekian banyak dong, bukan banyak-banyakan kan. Tapi seberapa produktif mereka kan. Nah ini gimana analisis datanya? Nomor dua, apa metrik yang Anda anggap paling penting dalam mengukur keberhasilan akun? Ini teman-teman googling dulu deh kalau nggak ngerti. Metrik untuk mengukur akun yang dikelola oleh seorang account manager itu apa aja? Oke. Yang nomor tiga, bagaimana Anda menggunakan analisis untuk meningkatkan strategi akun? Jadi teman-teman kalau mau ada gerakan, mau ada tindakan kan nggak langsung spontan, sporadis gitu ya. Pasti kan pola tertentu dari data yang teman-teman sudah ada itu kan bisa digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah itu gimana tuh? Bayangkan teman-teman ditanya itu. Dan yang selanjutnya adalah ceritakan tentang pengalaman Anda membuat laporan untuk klien. Silahkan teman-teman boleh pause videonya dan ngomong di depanku. Oke, bayangkan nanti mungkin teman-teman bisa ditanya soal ini. Ada nggak pertanyaan yang masih bingung jawabnya gimana? Boleh tuliskan di kolom komentar. Kak, kalau jawab pertanyaan yang ini boleh nggak jawabannya begini gitu. Nanti kita diskusi bareng ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada saat ditanya oleh HR atau recruiter di posisi account manager ini, mungkin teman-teman juga akan ditanya pertanyaan seputar karir. Ya, ini salah satu pertanyaan yang umum ya teman-teman ya. Contohnya, di mana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Kayak gitu-gitu ya. Nomor dua, apa tujuan karir jangka panjang Anda di bidang
manajemen akun. Nomor tiga, apa yang Anda lakukan untuk mengembangkan keterampilan Anda di bidang ini? Nanya inisiatif ya teman-teman ya. Entah belajar dari teman yang sudah ada, baca buku, ikut training internal eksternal. Coba bayangkan itu. Yang keempat, apakah Anda memiliki mentor dalam karir Anda? Jika ya, siapa dan bagaimana pengaruhnya? Ingat teman-teman, manajemen akun itu berkaitan dengan komunikasi, administrasi, sales gitu ya, marketing. Jadi pastikan komunikasi, pastikan mentor-mentor Anda tuh ya yang berkaitan dengan itu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman silahkan pause videonya dan coba deh ngomong di depanku. Oke, kira-kira ada nggak yang masih bingung soal pertanyaan ini? Nanti boleh ya tuliskan di kolom komentarnya ya. Kemudian selanjutnya adalah mungkin teman-teman juga akan ditanya soal keterampilan tambahan. Contoh, apa yang Anda lakukan untuk mengelola stres di tempat kerja? Dua, ceritakan tentang pengalaman Anda dalam bekerja dengan tim yang beragam. Bisa beragam bahasanya, etnis, budaya, dan lain-lain ya. Usia, kayak gitu. Pendidikan, dan lain-lain. Nomor tiga, bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi audit atau evaluasi dari klien? Yang keempat, apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk memastikan kelancaran komunikasi dengan klien? Sebenarnya poin-poin yang ada di sini itu adalah turunan-turunan dari soft skill. Jadi teman-teman bayangkan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin ditanya pada saat teman-teman ngelamar sebagai account manager, yaitu pertanyaan yang untuk mengukur kreativitasnya teman-teman. Jadi spontan gitu. Contoh nomor satu, apa yang Anda lakukan untuk menjaga motivasi dalam bekerja? Nomor dua, ceritakan tentang pengalaman Anda dalam mengembangkan hubungan jangka panjang dengan klien. Penjual putus gitu. Tadi ya bisa menjual produk lagi, bisa upselling tadi ya teman-teman ya, atau cross selling ditawarin ke yang lain gitu. Bagaimana nomor tiga, bagaimana Anda merayakan pencapaian tim? Nomor empat, apa yang Anda anggap sebagai tantangan terbesar di industri ini saat ini? Ingat teman-teman, account manager itu produk layanan beragam. Jadi teman-teman bisa ngejawab poin nomor empat ini kalau teman-teman berbereng udah riset. Riset soal perusahaan, riset soal produk yang dijual, terus pola perilaku teman-teman dari konsumen-konsumen itu kira-kira secara umum itu gimana. Itu teman-teman harus pelajari ya. Teman-teman boleh pause video ini dan yuk ngomong di depanku. Praktek. Oke. Nah, sebelum selesai, ini ada pertanyaan campuran, teman-teman. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan campuran buat latihan teman-teman. Boleh pause videonya. Silahkan teman-teman latih pertanyaan-pertanyaan ini. Ada yang umum, seputar pribadi, ada yang seputar pekerjaan maupun kreativitas. Biasanya pertanyaannya ini, teman-teman. Apa yang Anda harapkan dari pengalaman kerja ini? Nomor dua, apa Anda memiliki pertanyaan tentang tugas dan tanggung jawab untuk posisi ini? Tiga, apa harapan Anda terhadap manajer Anda, atasan? Keempat, bagaimana Anda menanggapi feedback dari atasan? Nomor lima, apa yang menurut Anda adalah kualitas terbaik sebagai account manager? Account manager itu harusnya gimana sih gitu? Ini mungkin sekali ditanya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lagi direkrut terus tanya, saya kalau lagi butuh account manager, kira-kira saya nyari orang kayak gimana sih? Nah itu contoh variasi pertanyaannya tuh. Selanjutnya adalah, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan tentang diri Anda? Ini bahasanya kadang tuh dirubah jadi ada nggak kelebihan Anda yang lain yang tidak ada di CV. Itu jangan sampai teman-teman bilang nggak ada ya. Selanjutnya adalah apa yang Anda harapkan untuk dipelajari di posisi ini. Kemudian ada berapa gaji yang diharapkan. Itu harus riset, jangan asal nembak. Saya maunya UMR gitu, jangan langsung begitu. Harus ukur dulu teman-teman ya. Kebutuhannya teman-teman, UMP, UMK yang dibutuhkan oleh teman-teman, riset harga pasar, kemudian harganya teman-teman, gaji terakhir, gaji tertinggi terakhir, bagaimana teman-teman mau nambah value, gitu, berapa persen dari gaji sebelumnya dan lain-lain. Teman-teman bisa cek di playlist video tes interview. Kemudian ada pertanyaan lagi, kapan Anda dapat memulai bekerja jika diterima di sini?
Ini teman-teman harus jujur, akan sangat bagus kalau teman-teman bisa ngejawab ya nggak lama setelah itu, tapi teman-teman sebut itu. Misalkan tanggal, bulan, tahunnya itu akan menarik. Kemudian pertanyaan terakhir adalah apakah Anda bersedia untuk bepergian jika diperlukan? Ingat teman-teman, account manager itu nggak online ya. Bikin janji temu bisa online, tapi nanti kan harus nyamperin ke customernya, ya kan? Menawarkan dengan cara ada presentasi dan lain-lain. Kemudian nanti bisa ada after sales dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan, 50 pertanyaan buat latihan. Teman-teman boleh pause video ini buat coba ngomong sendiri. Oke. Nanti kalau teman-teman menemukan kesulitan dari 50 pertanyaan latihan ini, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Kak, untuk pertanyaan ini boleh nggak aku jawabnya begini? Gitu. Nanti kita akan diskusi aja. Paling sementara dari aku itu dulu, teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan lain, boleh tuliskan di kolom komentar atau teman-teman bisa hubungin aku lewat yang ada di sini ya, teman-teman ya. Emailku atau sosmedku gitu. Jadi biar teman-teman enak kita sharing-sharing, aku juga belajar, teman-teman juga belajar, kita sharing aja. Nanti kalau mau belajar sesuatu dari playlist ya teman-teman ya di channelku biar lebih gampang. Sementara dari aku itu dulu, terima kasih. Sampai ketemu di video latihan mandiri interview selanjutnya.